Tiga, dua, satu. Like on. Like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Penduduk. Ini pendiri, ini penduduk gitu ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk gitu kan. Masuk Pak Eko. Tidak bisa diminum, tapi rasanya luar biasa. Kopi Ambar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Ganal. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita sudah menjalankan prokes. Salah satunya ini. Boleh ya, semua dulu gitu ya. Oke, podcast Ganal. Wow. Oke, kita udah kedatangan tamu-tamu penting banget. Tamu-tamu penting. Teman-teman dari Tanah Bumbu, nanti mereka memperkenalkan dirinya, ini komunitasnya apa, bergerak di bidang apa. Tapi yang jelas kalian pasti satu-satu akan membutuhkan mereka. Ini orang-orang yang luar biasa yang ada di Tanah Bumbu. Belum banyak yang kenal, tapi manfaat dari apa yang mereka lakukan sudah banyak dirasakan teman-teman di Tanah Bumbu. Ya. Nah, boleh kita perkenalkan dulu. Boleh lah, ini ya. Dari komunitas atau gimana? Sebelumnya kami memperkenalkan nama dulu nih. Boleh dong, boleh dong. Ini Mas Rafi'i, kemudian Rafi'i. ada Mas Fauji, saya sendiri lebih akrab disapa Bang Jack. Bang Jack. Iya, siap. Nah, kami itu dari komunitas pegiat gambar atau akronimnya itu disebut Kopi Ambar. Kopi Ambar. Ya, Kopi Ambar Bacarita. Nah, komunitas ini memang didirikan di Tanah Bumbu. Awalnya karena kekhawatiran sebenarnya saya bersama Pak Ketua saya yang Kang Aris Purnomo, seorang pelukis. Saya pernah dengar tuh namanya tuh. Ya. Nggak asing tuh. Iya, ya. Mukanya aja yang asing. Oke. Ya. Beberapa kawan-kawan itu membuka diskusi-diskusi kecil bahwa sebenarnya kita ini orang-orang potensial di Tanah Bumbu ini sangat banyak. Pelaku-pelaku atau pegiat-pegiat di bidang audiovisual, apa itu videografi, fotografi, konten kreator, itu banyak sebenarnya. Hanya saja kita tidak mampu menyalurkan energi kita karena energi itu tidak terhimpun begitu. Benar. Jadi tidak ada sebuah wadah yang mengakomodir kemampuan kawan-kawan, kompetensi kawan-kawan untuk disalurkan pada sesuatu yang lebih besar yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sayang gitu. ya. Ya, karena itu kami berusaha menghimpun itu dan membentuk komunitas ini. Dan alhamdulillah memasuki tahun kedua ada banyak program yang telah kami lakukan. Ya, dan bersyukur sekali kami bisa bertemu dengan orang-orang yang memang produktif di bidang ini. Oke. Jadi Kopi Ambar ini dia punya rasa meskipun tidak bisa diminum. Gitu ya? Keren ya? Keren. Tapi ini protes. Ya, bukan. Kopi Ambar lagi hambar. Ya, benar. Jadi karena kami berkegiatan di beberapa daerah, jadi kadang-kala nama Kopi Ambar ini dianggap sebagai tempat nongkrong gitu, kafe. Ya. Karena namanya keren, Kopi Ambar gitu kan. Kalau jadi kafe kayaknya paling ngetop di sini. Iya. Kan? Sempat sering tanya orang juga, di mana tempatnya Bang? Kalau Sherlock bingung, apa yang mau Sherlock gitu kan? Oke. Padahal tidak semua pemadat kopi. Enggak semua kan? Iya. Oke. Termasuk saya lebih memilih susu. Lebih susu ya? Ya, apalagi susu murni. Fresh. Oh, benar. Enggak, kita nggak bilang kiri kanan kan ya? Ya, benar. Nggak, musim Covid kan perlu yang murni-murni gitu. Imun harus dijaga ini. Iya. Jadi kegiatannya apa yang sekarang sedang dilakukan di Kopi Ambar ini? Ya, ada banyak kegiatan, terutama kami memang berfokus pada upaya titel label yang mungkin akan dilegitimasi secara nasional, yaitu sebagai komunitas literasi berbasis inklusi sosial namanya.
Wah, keren namanya. Padahal saya juga bingung apaan. Apa itu artinya? Paham nggak ya? Paham nggak? Yang artinya Ya, jadi komunitas berbasis inklusi sosial itu bahwa komunitas itu harus membawa pengaruh sosial begitu. Komunitas yang bisa membawa kesejahteraan terhadap masyarakat sosial begitu. Jadi tidak hanya tempat ngumpul-ngumpul, tidak hanya tempat menyalurkan hobi, tidak hanya tempat berdiskusi tentang hobi yang sama begitu. Tapi ada sesuatu yang dikerjakan yang berdampak terhadap sosial gitu. oke. Ya. Melahirkan sesuatu untuk Ya. masyarakat Benar. sekitar kita. Ya, benar. Dan benar. juga anggotanya juga, Bang. Ya. Oh iya. Harus. Ya, harus. Nggak ada komunitas yang gagal itu cuma mensejahterakan orang. Semuanya terlupakan gitu ya. Benar sekali. Benar. Jadi prinsip inklusi sosial itu tidak hanya mensejahterakan lingkungan sekitar, tapi juga memberi dampak kemakmuran bagi pelakunya begitu. Gitu. Bang Jack, tepuk tangan. Luar biasa. Nah, untuk label itu tadi inklusi sosial kami sedang dinilai oleh pusat pembinaan dan pengembangan bahasa di bawah Kemendikbud Ristek sekarang namanya. Mudah-mudahan kami bisa memperoleh capaian tersebut, karena yang diajukan dari Kalimantan Selatan itu ada dua, satunya di Balangan dan satunya lagi di Tanah Bumbu. Jadi saya kira ini sebuah sesuatu yang patut diapresiasi di Tanah Bumbu. Harus diapresiasi dan jangan dilewatkan, sayang gitu. Ya, kan? mudah-mudahan kita bisa memperoleh capaian tersebut. Tapi dengan dukungan kawan-kawan yang hebat, kemudian semangat teman-teman yang lain, kami optimis untuk itu, Pak. Oke, sebentar. Saya curiga. Ini nyala nggak sih minta? Nyala kan? Ini jangan udah di tengah ini nggak nyala kan? Ini suka ini nih. Ini kameranya suka nggak bener nih. Orang sound suka nggak bener nih. Oke, sebelum kita lanjutin nih ada yang mau lewat nih. Lewat dong. Ayo lewat. Ayo lewat. Ngantar pesanan. Wah. Pak untuk Apa ini? wah ini Bagus. Iklan banget. Mau lari. Nah, ini luar biasa ini. Jadi akhirnya kita ketemu di sini. Ini luar Padahal kejadian ya? Ini ketua yang patut dicontoh. Datang bawa oleh-oleh. Luar biasa. Selamat malam Pak Ketua. Oh, ini. Jangan berdua begitu dong. Nah, agak mau dikit. disikan perut, Pak. Oke. Masuk nggak? Masuk. Oh, masuk. Asik kameramennya. Nanti diedit kalau nggak masuk. Kita dulu, Pak. Oke, saya dulu biar kelihatan. Oke, nah ini berawal dari komunitas. Ya, benar. Komunitas. Yang punya anggota berarti kan? Iya, betul. Udah berapa jumlah anggotanya? Yang terregistrasi kurang lebih 50. Yang terregistrasi 50. Iya, tapi tidak semua aktif gitu. Setanah Harus Bumbu terbuka, ya? ya benar. Tapi apapun itu mereka aktif atau tidak, karena ini adalah sebenarnya komunitas hobi begitu. Iya. Jadi setiap kita itu punya kesibukan masing-masing. Jadi ketika ada anggota yang tidak aktif pada satu kegiatan, tapi dia bisa aktif di kegiatan lain ya, menyesuaikan dengan kesibukan dia Waktunya masing-masing. dia lah ya. Benar. Benar. Luar biasa. Nah, kami itu ada 5 divisi. Saat ini yang pertama itu videografi, yang kedua adalah fotografi, yang ketiga adalah animasi dan Animasi, ya. desain grafis. Ya, yang keempat adalah content creator, dan yang kelima sekarang kami juga merangkul kawan-kawan yang berkegiatan di kegiatan literasi, terutama bagi pelaku-pelaku penulis-penulis, juga bergabung di kami para blogger. Wah, keren. Dan kami sudah beberapa kali melakukan pelatihan di bidang blog. Oh, ada juga ya bikin Iya, pelatihan juga iya, ya? iya, kami membuat pelatihan untuk itu. Ikut lo pelatihan. Konten kreator loh. Hah? Kalau kita kayaknya nggak masuk persyaratan itu. Gak apa-apa lah. Yang penting nahwa itu. Iya, iya. Gitu ya. Jadi udah banyak juga kegiatan ya. Ya, alhamdulillah yang
keberadaan kami di Tanah Bumbu itu mendapat respon yang positif ya, Iya. Pak Ketua. Berbagai instansi itu mencoba melakukan elaborasi dengan kita. Kemudian perpustakaan yang saat ini juga perpustakaan daerah itu sedang menggaungkan namanya literasi berbasis inklusi sosial. Jadi klop gitu loh, ketemu gitu loh. Kemudian dari Diskominfo misalnya mereka sedang menggaungkan literasi berbasis digital ya, literasi digital. Nah, itu juga klop juga dengan kami akhirnya begitu. Pertama kita kemarin podcast ya, Ya. awal-awal pertama. Oh, ada podcastnya juga. ada juga. Jangan merasa tersaingi. Ada podcastnya juga. Senior, kita nggak mungkin ingin. Dia ada konten kreator, ada animator, ada desain grafis. Waduh. Lengkap. Kita kebetulan kru kita nih satu. Dua apa cadangan tuh. Kalau kameramen mau kamar mandi dia yang gantiin. Oke, Pak Ketua. Iya. Jadi tadi dibilang kan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, penting bermanfaat juga untuk anggotanya. Ya, benar. Apa manfaat buat anggotanya gabung di sini? Paling tidak teman-temannya bisa camping bareng dulu. Seneng-seneng dulu lah. Ya. Masalah- Jalankan hobi. Masalah Hobi. nanti income, insya Allah. Menyusul. Ini jujur, yang penting kejujuran. Jadi insya Allah lah income itu tidak ada. Ada dong. Nanti akan ada, kan gitu. Nantinya. Kapan? Tapi enggak lah, saya pikir kalau udah berjalan itu akan datang Ya. dengan sendirinya. Iya. Ya kan? Jadi kami memang membagi dua kegiatan, pusat kegiatan besar saat ini. Yang pertama sebagai social improvement, kami melakukan berbagai kegiatan sosial, termasuk penggalangan dana kalau ada banjir, kondisional dan segala macam. Oh, sosial Kami juga ya. pernah melakukan trauma healing, Iya. ya ke lokasi yang langsung pada Berdampak anak-anak itu ya. korban banjir. Kami pernah melakukan itu. Banyak kegiatan sosial yang kami lakukan. Kami sebenarnya mau donor darah, tapi karena ketua kami terlalu kurus ya nanti aja lah donor darah. Sampai lebih cocoknya tuh donor Kasinor Indro. Lebih cocok. Warkop itu ya. Halo Indro. Gila lu Indro. Ya, dalam bentuk kegiatan sosial juga kami melakukan banyak pelatihan-pelatihan, terutama di bidang literasi digital tadi. Nah, yang kedua kami juga sekarang sudah mulai bergeser ke istilahnya apa ya, sesuatu yang bonafit begitu. Naik kelas Enterprise, sedikit ya enterprise. Karena saat ini kami sedang membentuk badan usaha, namanya Kopi Ambar Media Kreatif. Wah, iklan nih. Wah. Kopi apa aja kreatif? Ya, kami mengerjakan beberapa proyek dan alhamdulillah sekarang sudah terbuka jaringannya ke beberapa instansi swasta, terutama mengerjakan beberapa proyek begitu. Proyek apa tuh? Video? Video, penerbitan buku, website, Wah, luar biasa. podcast. Podcast juga. Jadi Luar kami biasa. ya video promosi. Webinar. Ya. Webinar, luar biasa ini. Wow. Saya nggak mau pakai salamnya. Luar biasa. Ya, loh. jadi ada sebuah boleh cerita ya? Boleh. Ada sebuah perusahaan yang juga cukup besar Ya. di Tanah Bumbu yang lokasi operasionalnya di Tanah Bumbu itu mengontrak kami untuk dia mau bikin podcast, tapi karena sumber dayanya belum ada, sumber daya manusianya juga masih terbatas, jadi kami diminta untuk melatih orang-orang ini begitu. Wah. Padahal modal kami ya modal sok tahu juga. Harus berani. YouTube Itu kan kami, beraninya dulu. ya, Kan? YouTube kami gak ada penontonnya juga. Tapi kan referensi udah banyak dong. Ya kan? Iya, karena Biasa orang kami kan banyak. begitu kalau ngomong, ya kan merendahkan diri meningkatkan itu. Ya. Ya karena teman-teman itu banyak. Ya itu tadi karena semangatnya terhimpun, energinya terhimpun menjadi sesuatu yang ketika dialirkan menjadi sesuatu yang besar begitu. Sesuatu yang Meskipun benar. mungkin saya, Mas Fauji, Mas Rapi punya kekurangan masing-masing, karena kami bersatu akhirnya kelemahan itu bisa ditutupi. Benar. Semakin banyak orang, semakin banyak isi kepala, kreativitas akan Ya, muncul di benar. situ kan. Benar.
Apalagi nih kita mau ngomong. Skrip ditutupin soalnya. Ngomong lah, Pak Ketua, ngomong Pak Ketua. Pak Ketua. Bayangin saya, mereka kan cerdas ya Pak ya. Iya. Kalian bayangin kemampuan saya gimana? Mungkin kecerdasannya mungkin berbeda-beda, Pak. Kearifan sampean yang luar biasa. Sampean orang yang arif. Bakat Sidin, bakat beliau ini pengorganisir. Wah, Yang nggak punya dari teman-teman. itu luar biasa. Saya ada kata saya bergabung, Pak. Iya. Pasti saya kudeta, Pak. Saya mau dicek. Ya benar. Ada beberapa keputusan-keputusan besar yang kadang tidak terpikir oleh kami, tapi beliau yang melihatnya. Oh, beliau bisa menerawang. Itulah. Kita satu langkah, beliau udah 3 Jadi langkah. pada posisi ketua memang beliau Pas lah orang ya. yang sangat pas. Saya dapat dari beliau. Padahal kalau ada apa-apa mungkin beliau nanti nanya lagi. Ini gimana nih gitu. Saya bukan tutorial dulu. Menandakan bukan ketua yang sombong gitu kan. Gitu ya. Gimana lagi Pak? Apa lagi Pak? Yang selama ini tentu kan ada kegiatan rutin harian. Iya. Bagi waktunya gimana? Andai kata sampai misalkan disuruh kebetulan ada proyek gitu kan, yang kebetulan juga bersamaan dengan kegiatan harian. Ya, kalau kami ini saling tutup menutupi aja. Iya. Siapa yang bisa dia berangkat. benar. Gitu aja. Simpel. Saya pikir suka begini nih, tutup-tutup. Ya. Iya. Saling nutupi lah ya. Iya. Artinya ya proyek tetap Iya, berjalan, iya. ya kan, tanpa harus. Ini saya keren nih. Jadi saya ingat ada yang pernah ngomong sama saya. Dalam satu organisasi yang paling baik itu adalah kita harus bergantung secara moral, tapi bukan bergantung secara fisik. Karena dengan bergantung secara moral, artinya ketika ada teman kita yang tidak bisa melakukan sesuatu, secara moral kita harus melakukannya ini. Iya. Kan gitu. Tapi kalau tergantung kepada fisik kita, ya satu nggak hadir nanti nggak hadir semua, repot kan? Gitu kan? Ya. Keren nggak sih kata-kata saya? Nggak ya? Biasa aja. Biasa aja. Oke, gimana ya? Kalau yang sampai rasakan apa, Bang? Bergabung di sini. Iya. Happy, nggak happy, setengah happy. Menderita ya. Atau menderita. Jujur aja nggak mau kan? Nanti bisa kita tweet, bisa sensor. Bisa sensor ya? Bisa. Enggak. Justru di sini banyak manfaat yang dulunya nggak sempat saya rasakan setelah gabung Sekarang dengan komunitas ini dapat. banyak sekali manfaatnya. Wah, luar biasa. Baik segi finansial, Ya. lagi dari Financial in apa out? Pengalaman ada financial in sama out nih. Gitu. Oh, in out ya. Berimbang lah. berimbang. Iya, iya. Yang jelas punya banyak relasi lah. Banyak relasi Banyak ya. relasi, banyak teman. Link Semakin kita banyak nambah teman, ya. Semakin banyak rezeki. Wah, Kita yakin itu sepakat, Semakin banyak itu teman, sepakat. semakin Itu relasi itu yang saya senang tuh. karena kami ini sebenarnya bukan pendiri sih, yang penting kan mereka berdua ini, kami ini masuk Penduduk. Ini pendiri ini penduduk gitu ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk gitu. Masa Pak Eko? dari awal yang suka foto-foto HP, ya kan? Oke. Setelah gabung-gabung kan, jadi keren juga nih kalau punya kamera, beli kamera. Mulai beli kamera. Walaupun sedikit maksa dengan istrinya. Oh iya lah. Ada komprominya gitu nanti ya kan. Paling nggak istri kapan mau difoto bisa gitu. Nah itu alasan pertama. Dan itu model tetap Pak. Oh itu udah. Jadi udah mulai kelasnya dari pakai HP kayak ini. Oh, iya. Yang diskusi juga kita banyak kan temen kan nggak tahu mungkin bukaan apa ini apa gitu kan, jadi tahu gitu. Bahkan kalau ada kekurangan ilmu, kita dapat ilmu baru. Dapat lagi Nah, ilmu baru. situnya. Itu enaknya. Ya itulah enaknya kan. Punya banyak teman, hobi yang sama gitu kan ya, ilmunya jadi dapat. Ya. Satu server jadinya. Nah, luar biasa tuh. Dan di komunitas ini ya dibuat happy aja gitu. Ya. Dibuat happy artinya kita ada project di Angsana misalnya dituntut harus bermalam karena kita punya hobi yang sama juga outbound dan segala macam ya udah kita enjoy nginap aja aja, ya. nginap pakai tenda segala macam ya dibuat happy. Keren. Segala satu kalau dibawa enjoy mah enak aja Ya, ya. Pak Ketua tuh nyusulin jam 12 malam Nyusul? bawa oleh-oleh semangka. Wah, Tapi kurang pekanya dia nggak bawa pisau gitu.
bilangnya berangkat itu habis maghrib. Oh gitu? Iya, OTW habis maghrib sampai Oh biasa, kalau itu biasa. Kan biasa. Ya, kita nggak tahu. Kita masih di Indonesia, biasa itu. Perlu disensor. Aman. Jadi luar biasa ketua ini. Nyusul sampai ke mana tadi? Angsana, bawa semangka. Cuman nggak bawa pisau gitu. Itu letak kearifannya dia. Ya, pada proyek-proyek yang sama kami hampir melakukan hal yang serupa. Kita pernah nginap di Liang Bangkai juga sampai 2 malam karena ada proyek membuat video dokumenter kerjasama dengan Dinas Pariwisata saat itu, Kang ya. Ya, itu tadi kita selain bekerja ya sambil menjalankan hobi. Ya, boleh dibilang hobi Nggak yang apa-apa, dibayar. boleh kok ngobrol boleh deh. Editingnya ada juga. Enggak, Nanti kan kita edit gampang gitu. Jadi memang lebih banyak serunya ya. Ya, benar. Lebih banyak seru, dapat tambahan ilmu, dapat tambahan pengalaman. Nah, saya pikir teman-teman yang bingung punya hobi yang sama, bingung mau kemana, kopi ambar aja. Mau kemana Ya, kami lagi? sangat terbuka. Kami punya grup di media sosial di Facebook namanya Galeri Gambar Galeri Tanah Gambar Tanah Bumbu. Ya, itu harus Galeri di Gambar Tanah Bumbu. invite tuh. Ya. mungkin Nanti saya Ya. terus ya. Ya. Kita bisa berinteraksi di situ. Ya. Boleh berbagi karya di situ, Oh, iya. saling bercanda juga di situ. Jadi itu sebuah ruang yang menunjukkan bahwa kami adalah orang terbuka, siapa saja boleh Boleh gabung, berinteraksi ya. dengan kami, saya kira begitu. Jadi teman-teman yang mungkin di luar, tinggalnya di luar dari Kalimantan Selatan, kalau kalian mau tahu, kami ini berada kira-kira kalau lewat jalan darat dari pusat ibu kota provinsi kita Banjarmasin itu 5 jam. Jaraknya sekitar 250 kiloan lebih ya. Jadi kami ini masih agak lumayan pedalaman. Tuh ada suara jangkrik. Makanan arwana. Itu diamini berarti. Ya kan? Jangkrik tuh, Pak. Jadi Jangkrik. cangkrik bos, cangkrik bos. Jadi kita ke Banjarmasin dengan ke Kalimantan Timur, pasar tuh hampir sama jaraknya. Jadi di tengah-tengah. Dan supaya kalian tahu bahwa meskipun kami ada di pedalaman, kami nggak gaptek, Iya. Iya. ya kan? Kita nggak gaptek. Di sini lihat di pedalaman ini juga banyak orang-orang yang kreatif seperti ini, nggak kalah dengan orang yang di kota besar, ya kan? Artinya apa? Menandakan bahwa Indonesia itu sudah maju sekarang ini. Di pelosok pun udah ada yang main podcast, ada yang ini segala macam, ya kan? Indonesia kita udah jauh lebih maju. Dan itu tujuan kami awal itu, Pak. Nah, Kami itu memajukan Indonesia ya, memperkenalkan tanah bumbu dulu. sambil didorong, maju didorong. Kan orang taunya tanah bumbu atau Kalimantan ya umumnya hutan. Hutan, benar. Di tanah bumbu itu ada loh sesuatu yang kita Ya nggak kalah dengan di kota besar gitu kan. Artinya kita juga udah canggih juga di sini kan ya. Nah, kalau ini sudah ada, kenapa teman-teman lain nggak juga bangkit gitu? Saya pikir produk-produk yang luar biasa seperti ini di Tanah Bumbu banyak, di Kalimantan Selatan banyak gitu kan. Sudah mungkin saatnya lahir kita biar bersaing dengan orang yang ada di kota besar. Dan teman-teman nanti bisa lihat hasil kerja mereka, mungkin bisa lihat di Facebook ya tadi ya. Banyak sudah yang mereka kerjakan. Banyak juga sudah produksinya, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bahkan dipercaya juga sama pemerintah ya maksudnya untuk menjalankan proyeknya. Dan udah berapa menit? Gue ngomong terus ini. Selawi terus kalau ditanya, Selawi. Dari kemarin tadi udah berapa Selawi kan. Ya, ada sebuah proyek yang saat ini kita sedang persiapkan, meskipun masih dalam skala persiapan, tapi beberapa bagian-bagiannya sudah kami jalankan gitu. Saat ini melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu membuat sebuah program namanya program Jalin Ceritra. Jadi program Jalin Ceritra ini Ya, Ceritra itu akronim dari kesejahteraan rakyat gitu. Saya lupa persisnya. Nah, jadi program Jalin Ceritra ini sebuah inovasi menurut saya, bagaimana
pemerintah daerah menafsirkan dengan jelas, lebih tegas, lebih konkret perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Jadi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya dapat ditafsirkan Pengejawantahannya seperti apa di sini gitu kan? Sebuah implementasinya bahwa semua pelaku perusahaan-perusahaan besar itu harus membantu pelaku-pelaku usaha kecil menengah, ya, mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, ini adalah amanah undang-undang dan belum semua daerah bisa menafsirkan ini dan belum semua daerah itu bisa membuat program konkret kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, jadi berdasarkan inisiatif itu melalui Dinas Penanaman Modal mereka membentuk tim membentuk program namanya program Jalin Cerita Tatri yang bersifat tabulasi. Tabulasi artinya bahwa pelaku-pelaku UMKM yang nantinya akan dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar itu harus memiliki kualifikasi tertentu yang mana kualifikasi ini berterima dengan perusahaan-perusahaan besarnya. Ya. Misalnya dari kemasannya, misalnya dari izinnya bagaimana, dari keuangannya, produksinya berapa. Nah, itu saat ini sedang kami himpun datanya, kami sedang menyusun sebuah katalog UMKM Tanah Bumbu yang insya Allah akan kami segera launching. Nah, kebetulan kami Kopi Ambar sebagai salah satu pelaku kreatif itu dilibatkan sebagai tim dalam program tabulasi itu. Nah, ini saya kira sesuatu yang besar yang akan kami lakukan. Mengapa demikian? Karena targetnya itu di tahun 2002 ada 200 perusahaan besar yang akan membantu 500 UMKM. Nah, saat ini masih ada karena ini program baru masih terdaftar sekitar 50 hingga 60. Kami sedang mencari UMKM lain untuk bergabung di program ini. Apa saja kegiatannya itu banyak. Kami mulai dari awal nanti akan melakukan pendampingan, misalnya bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana membaca segmen pasar, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana membranding dan segala macam. Itu Lengkap, kami terlibat di dalam. Ya, meskipun tidak semua yang harus kami yang mengerjakan, tapi mungkin kami akan melibatkan orang-orang ahli, mengundang akademisi, mengundang praktisi. Tapi program itu kami sebagai motornya bersama Dinas mendampingi UMKM. Ya, begitu. Tuh, teman-teman yang bergerak di bidang UMKM, hubungi mereka udah. Peluangnya masih terbuka ya, gabung deh. Nah, slot masih banyak. Slot masih banyak. Saya pernah berpikir gini, jadi waktu itu saya sempat juga ikut ada Stadium Jenderal gitu ya. Jadi ada isunya tuh yang bagus itu dia satu brand gitu loh. Satu brand bersama. Ya, betul. Saya pikir ini bagus banget kalau kita bisa lakuin. Jadi kita ini terlalu banyak brand, pasarnya itu aja. Sehingga orang-orang yang kita ambil contoh gini paling gampang, Amplang. Pengusaha Amplang sini banyak. Merek banyak. Ya, mereknya banyak. Pasarnya cuma itu. Jadi mereka bertempur sama mereka untuk masuk di pasar. Kenapa kan kita nggak ciptain komunal brand? Ya kan, komunal brand kan. Satu brand bersama yang kita bisa nembus pasar. Betul. Iya kan? Tinggal kita pilih. Yang ini rasanya gurih, yang ini rasanya ini, yang ini rasanya ini. Seperti juga sasirangan. Banyak benar kita di Kalimantan Selatan ini orang yang bikin sasirangan. Tapi yang mau tembus brand sampai seperti kayak kalau batik itu, batik kris, Dana Radi itu sulit. Dan mereka udah mempraktekkan itu loh, Dana Radi ini. Yang di Pekalongan, produk-produk yang ini, itu mereka begitu menulis standar bisa masuk ke situ. Kenapa kita nggak coba ini di sini? Jadi kita ciptakan satu brand komunal, semuanya gabung. Ya, betul. Tinggal pemilihan aja, spek masing-masing gitu kan. Tapi dia tetap brand ini, sehingga akhirnya yang tadinya satu pasar kita keroyok, sekarang pasar itu jadi lebih lebar pintunya, karena kita masuk cuma dari satu. Kan gitu kan. Dan untuk menembus pasarnya yang lain kayak ke provinsi lain, ke tingkat nasional lebih terbuka. Kita nggak capek. Nitip aja, cuma nitip. Saya siap menggantikan ketua mereka. Enggak. Kualat lebih saja. Ya, jadi salah satu target dari program tabulasi tadi itu yaitu tadi kita punya semacam UMKM Center dalam versi digital gitu kan. Kita punya platform sendiri, kita punya startup sendiri yang dimana startupnya nanti itu
berkoneksi dengan pasarnya, berkoneksi dengan segala Harus hal-hal disiapin, yang ya, berkompeten, berhubungan dengan itu. Target kami seperti itu. Saya dulu pernah juga melakukan seperti itu di Jogja gitu ya. Pendampingan, lebih tepatnya pendampingan. Sama, pendampingan. Dan yang saya pelajari banyak pendampingan yang setengah jalan habis itu ditinggal. Artinya gini, kebetulan kami waktu itu hanya mampu di bidang produksinya. Nah kami nggak ngerti masalah legalitas segala macam gitu kan. Nah karena pendampingannya separuh, akhirnya kasihan nih mereka nyawa UMKM-nya nggak kelar juga gitu. Iya kan? Ya. Nggak selesai juga tugas mereka. Pengalaman sampai itu Ya, makanya teman-teman ya. dikembangin Pak. Balual ya kan? Pak Arif kan dia kan Pak Arif. Jadi memang langsung kena. ya. Luar biasa. Jadi potensi ini sebenarnya sudah dibaca. Kenapa misalnya kami dilibatkan? Yes. Karena ketua program Jalin Cerita itu Pak Riza Ahyari itu beliau membaca bahwa dia adalah PNS. Dia Yes. bekerja di satu instansi yang tidak menutup kemungkinan dia akan pindah ke instansi lain. Ya. Karena itu dia mau program Jalin Cerita ini dijalankan oleh orang-orang yang berada di luar pemerintahan. Jadi Ya. ketika ia pun pindah, program ini tetap berjalan. Tetap berjalan. gitu Karena kan. kapan itu dipegang oleh pemerintah ini labil nih. Benar. Kayak tanah bisa Bisa berubah-berubah ya. Iya, benar. Ya, kayak presiden, ganti presiden program berubah gitu kan. Ya, benar. Jadi sebenarnya sudah kesana, ya. sudah terbaca, teridentifikasi masalah-masalah itu gitu. Nah, mudah-mudahan lah berjalan sesuai harapan. Karena ini sekali lagi masih dalam rancangan persiapan nih. Kami belum launching meskipun sebenarnya program ini telah terendus oleh beberapa daerah dan Ya. meminta kami untuk presentasi di Daerahnya mereka, di daerah ya. mereka Ya. karena melihat potensi yang cukup Boleh dong potensial. berbagi itu ke mereka boleh dong. Kami terbuka, kami Iya, sangat terbuka itu. Tapi sebagai pilot project ya kami harus ada Harus jalan dulu dong. jalan dulu dong Benar. gitu. Nggak mungkin kami Nanti ide dari kita orang jalan duluan. Ya, benar. Malah ketinggalan satu langkah kita kan. kita jadi ngomongin UMKM ya, padahal kita fotografer. Akhirnya nanti kita cuma jadi tukang cerita kan yang jalannya orang gitu ya. Oke, baik. Jadi harapannya ke depan apa? Untuk ini kopi ambar ini. Intern terutama manfaatnya untuk masyarakat. Ya, kami memang melakukan sesuatu yang terbatas ya, artinya sesuai dengan keahlian kami. Kami tidak ingin melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Jadi ekspektasi kami tentu yang sehubungan juga dengan kompetensi-kompetensi kami begitu. Kami tidak ingin mencampuri hal-hal lain begitu kan. Kami berharap keberadaan organisasi ini itu tadi berbasis inklusi sosial. Yes. Ya, ada kesejahteraan yang bisa kami hadirkan. Ada nilai kesejahteraan Ya, di situ, meskipun sebenarnya awalnya tidak sampai ke situ jauh, Kang ya. Kami hanya berpikir, awalnya tuh kami melihat baliho, beberapa baliho produk reklame-reklame yang mengiklankan tanah bumbu tapi tidak memakai foto-foto tanah bumbu. Ya. Gitu. Kita heran, pesta pantai misalnya. Oh, ini brand yang sudah berlangsung sangat luar lama. biasa, itu luar Tapi biasa. kenapa foto-foto di reklame di luar-luar daerah itu tidak memajang pesta pantai? Kemana ini fotografer yang ada di tanah bumbu kan begitu? Keresahan awal kita ya Bang ya. Ya, keresahan awal. Awalnya itu aja sih yang Berangkat dari yang situlah mengikat ya. kita kemudian menjadi Tergelitik sebuah, hati kita ya, kan. Benar. Wah, ada yang aneh gitu kan. Dan alhamdulillah sudah terjawab kayaknya dengan galeri gambar itu produktivitas fotonya luar biasa. Satu hari itu banyak, selain kami yang mengisi juga, kemudian warganet juga boleh menginput Ikut juga di situ mempublikasi ya, ikut karya-karyanya andil di situ ya. Akhirnya kita punya keragaman, karena fotografi juga punya genre-genre tersendiri. Benar. Dengan bergabung itu akhirnya kita menjadi lebih berwarna lah. Ya, benar. Luar biasa. Sekarang kita udah tahu apa itu kopi ambar. Dan persis seperti yang saya bilang. Tidak bisa diminum tapi rasanya luar biasa. Kopi ambar. Oke. Saya tutup pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita malam ini. Saya cuma menyampaikan kalau sampean kalian semua mau berjalan ke satu tujuan,
Jangan pernah berpikir jauhnya tujuan itu. Jangan pernah kalian hitung langkah demi langkahnya. Kalian akan capek. Jalani saja, enjoy saja, raih cita-cita kamu dan tetap jadi orang yang kreatif. Benar ya? Oke. Kalau gitu saya tutup pertemuan kita sekarang ini. Ketemu lagi nanti di episode yang akan datang. Sukses semuanya buat Kopi Ambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ganal. Wow. Channel Ganal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya.